Hari ini Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang putusan dismisal terkait perkara sengketa pemilihan legislatif. Pembacaan putusan ini dilakukan berbarengan baik untuk pemohon calon legislatif secara perseorangan maupun pemohon atas nama partai politik. Informasi terkini kita bergabung dengan Glory Nata dari Gedung MK Jakarta. Glory, berapa perkara yang akan diputuskan hari ini? Ya, Mari dan juga pemirsa, kalau kita lihat selama kurang lebih 2 hari ini, yaitu kemarin dan hari ini, dari MK sendiri menggelar putusan dismisal, yang mana Hakim MK memilih perkara mana saja yang akan dilanjutkan ke tahapan selanjutnya atau tidak. Dan memang untuk putusan dismisal ini sudah melalui tahap rapat permusyawaratan hakim, yang mana hakim memeriksa kelengkapan syarat formil. Jika nanti suatu perkara ini dinyatakan lolos, maka akan lanjut ke persidangan pembuktian. Namun jika tidak, maka akan berhenti di hari ini, yaitu di putusan selah. Dan hari ini sendiri akan ada sekitar 155 kasus PHPU Pileg yang akan dibacakan putusannya. Kalau kita melihat kemarin, ini sudah dibacakan 103 kasus, sehingga hari ini adalah sisanya, yaitu sekitar 52 perkara lagi yang akan nantinya dibacakan oleh pihak Hakim MK. Dan tadi sidang udah dimulai sejak pukul 8 pagi. Kalau kita melihat dari Partai Nasdem sendiri, yang beberapa daerah sudah dibacakan, diantaranya dari Bangka Belitung dan juga Sulawesi Selatan, dan juga dari beberapa partai-partai politik di beberapa daerah pemilihan seperti misalnya Papua Selatan, Bangka Belitung, Jakarta, Sulawesi Utara hingga Jambi. Dan kalau untuk Partai Nasdem sendiri, perkara yang menempatkan Partai Nasdem sebagai pihak pemohon yang lanjut ke proses persidangan pembuktian, ini ada 13 perkara dari 7 provinsi atau dari 7 daerah. Kemudian untuk Nasdem, Partai Nasdem sebagai pihak terkait yang lolos perkaranya masuk ke persidangan pembuktian, ini ada 8 daerah pemilihan. Dan kalau kita lihat kemarin, Maria dan juga pemirsa, dari pihak P3, ini Hakim MK sepakat menolak 13 permohonan dari Partai P3, memang tidak bisa dilanjutkan ke tahapan pembuktian. Misalnya dari yang kami sorot adalah dari daerah pemilihan Sumbar 1 dan juga Sumbar 2, yang mana Hakim MK kemarin ini malah mengabulkan atau menyetujui eksepsi ataupun keberatan dari pihak Komisi Pemilihan Umum dan menilai eksepsi dari P3 ini dinyatakan kabur atau tidak jelas. Sehingga dari Daniel Yusmik, Hakim MK ini menyatakan bahwa P3 mempersoalkan perpindahan ribuan suara ke beberapa partai, namun memang tidak menjelaskan secara rinci lokus atau tempat kejadian, apakah terjadi di PPK atau PPS ataupun di provinsi, kabupaten, kota. Sehingga Hakim MK memutuskan tidak bisa menerima eksepsi dari P3. Dan saat ini memang sedang berlangsung di ruang sidang utama dari pihak Hakim MK Daniel Yusmik dan juga Suhartoyo sedang membacakan beberapa putusan dari partai politik dan juga dari beberapa perorangan. Maria. Glory, lalu apa tahapan persidangan selanjutnya? Maria, kalau kita melihat untuk persidangan PHPU sengketa Pileg 2024 ini kan sudah berlangsung sejak bulan akhir April, kemudian dilanjutkan di awal Mei, dan hari ini adalah putusan selah yang terakhir, yaitu tanggal 22 Mei, kemudian nanti dilanjutkan akan ada pemeriksaan lanjutan tanggal 27 sampai 31 Mei, kemudian dilanjutkan dengan rapat permusyawaratan hakim yang kedua di tanggal 3 sampai 6 Juni, dan berdasarkan peraturan MK nomor 1 tahun 2024 untuk pengucapan putusan ataupun ketetapan ini harus dibacakan sekitar tanggal 7 sampai 10 Juni, sehingga diharapkan dari gelaran sidang sengketa Pileg 2024 ini Hakim MK bisa memutuskan berapa kursi dari masing-masing partai politik dan juga perorangan yang nantinya bisa maju ke DPR RI atau ke Senayan. Sementara demikian, Maria. Baik, laporan langsung dari Glory Nata. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.